Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran materi geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Mungkin anak-anakku sudah tahu bahwa negara kita, negara Indonesia, dijuluki biodiversitas. Artinya Indonesia sebagai negara yang memiliki kehidupan flora fauna yang sangat beraneka ragam, menduduki peringkat 3 dunia. Apa saja yang disumbangkan oleh Indonesia pada biodiversitas ini? Antara lain 16,2% ini dari jenis burung, jenis amfibi 4,6%, mamalia 12,2%, jenis reptil 7,1%, jenis ikan 14,1%. Sedangkan jenis flora atau jenis tumbuhan 10,9%. Jadi kita memiliki banyak sekali kekayaan tentang flora dan fauna. Faktor apakah yang menyebabkan persebaran flora fauna di Indonesia ini cukup banyak, bahkan di setiap daerah banyak ragamnya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna di Indonesia. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor klimatik, yang kedua faktor topografi, yang ketiga faktor edafik, dan yang keempat faktor manusia. Mari kita lihat yang pertama, faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor iklim. Mengapa iklim Indonesia sangat mendukung untuk persebaran flora dan fauna? Kalau Anda ingat, Indonesia dilihat dari letak astronominya. Pertemuan beberapa hari yang lalu, ya, bahwa letak astronomis Indonesia itu di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya kita berada di daerah tropis. Bagaimana daerah tropis ini? Daerah tropis memiliki suhu rata-rata yang cukup tinggi. Di daerah pantai 2,6 derajat Celcius. Sangat cocok untuk tumbuh-tumbuhan semacam padi, tebu misalnya, tembakau, kelapa, mungkin masih banyak lagi. Ini sehingga Indonesia menghasilkan hasil-hasil pertanian yang cukup banyak. Iklim Indonesia tropis sangat mendukung untuk persebaran flora dan fauna. Yang kedua yaitu topografi. Faktor topografi maksudnya adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Indonesia memiliki berbagai macam topografi, mulai dataran rendah, dataran tinggi, sampai pegunungan. Kita semuanya memiliki itu. Mengapa? Kita terletak di jalur pegunungan muda dunia. Anda melihat dari sisi letak geologi, bisa Anda lihat dari letak geomorfologi. Dari sisi geologi dan geomorfologi ini, misalnya Anda bisa tahu bahwa Indonesia terletak di pertemuan 2 jalur pegunungan dunia, jalur sirkum Pasifik
dan jalur sirkum Mediterania. Bertemunya di Indonesia, tepatnya di Indonesia bagian timur di Maluku. Akibatnya apa? Dengan adanya pegunungan muda yang ada di Indonesia, 400 gunung api yang pernah aktif, ini mempengaruhi kesuburan tanah yang ada di Indonesia. Ketinggian gunung juga mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Kita lihat dari topografinya dulu ya. Kalau Anda ingat, menurut iklim Junghun, mulai dataran rendah sampai daerah pegunungan, ini sangat mempengaruhi persebaran flora. Jadi ketinggian di dataran tinggian yang rendah, di dataran rendah misalnya ini cocok misalnya untuk padi-padian tadi seperti ya. Kemudian terus ke atas mungkin untuk jenis sayur, ke atas lagi terus ke atas sampai ketinggian 2500 meter di atas laut. Nah, ini berbeda-beda. Jadi topografi sekali lagi mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Mungkin kita berpikir bagaimana faunanya. Kalau kita bicara flora, maka faunanya otomatis juga tersebar mengikuti persebaran flora yang ada di Indonesia itu. Misalnya kalau di sana banyak padang rumput, maka faunanya yang akan tersebar di sana tentunya ya fauna-fauna pemakan rumput begitu. Di sana banyak hutan hujan tropis, faunanya juga berbeda. Jadi hubungan begitu saja. Kita lanjutkan dulu faktor yang ketiga, yaitu faktor edafik. Maksudnya edafik di sini adalah tanah. Tadi sudah kita sebut berdasarkan letak geologisnya, ya, letak geologisnya. Indonesia sudah tidak diragukan lagi tentang kesuburannya. Tanah yang sangat subur ini karena letak Indonesia dilihat dari letak geologisnya, Indonesia di pertemuan jalur pegunungan dunia. Indonesia bagian barat, nanti kita bagi ada 3 wilayah. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, secara geologis Indonesia bagian barat ini disebut daerah Sunda ya. Secara geologis dangkalannya itu disebut dangkalan Sunda. Maaf saya ulang begini maksud saya. Indonesia bagian barat ini seperti pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil diantaranya dulu pernah jadi satu dengan daratan Asia. Tapi setelah pencairan es kutub utara, kutub selatan, maka dataran rendah tergenang oleh air laut. Jadilah dangkalan. Maksudnya laut dangkal yang rata-ratanya hanya kedalamannya 50 meter, seperti laut Jawa ini. Nah, laut-laut dangkal inilah yang disebut dangkalan Sunda. Begitu. Di daerah yang dekat pantai tentunya tanahnya banyak yang subur. Mengapa? Di daerah pantai merupakan daerah dataran rendah yang banyak terdapat hasil pelapukan, sehingga tanah di sana kebanyakan tanah aluvial. Seperti sepanjang pantai utara Jawa, daerah pantai utara Jawa mungkin sekarang dikenal daerah Pantura. Kalau Banyuwangi, sepanjang pantai Banyuwangi dari
Wongsorjo sampai ke selatan sana, sampai Semenanjung Belambangan, sampai mana? Sukamade ya. Ini daerah dataran yang sangat subur. Bahkan dataran Banyuwangi sendiri sangat subur. Maka tidak heran kalau Banyuwangi penghasil pertanian yang dikenal sejak zaman Majapahit dulu sampai beberapa tahun yang lalu sebagai pemasok hasil pertanian bahan makan untuk Indonesia. Karena tanahnya yang subur. Ya, faktor edafik. Yang keempat yaitu faktor manusia. Ini kalau kita bicara manusia ini sangat menentukan, faktor yang sangat menentukan, karena bagaimanapun keadaan alamnya, kalau sudah manusia yang menentukan, maka bisa saja alam itu bisa menjadi baik, lestari, bisa menjadi mungkin rusak atau bahkan hilang flora dan fauna tersebut. Maka manusia inilah yang sangat menentukan, karena manusia memang diberi kelebihan dibandingkan makhluk yang lain, yaitu diberi akal oleh Tuhan. Dengan akal itu manusia harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, karena pelestarian alam ini faktor utama dari manusianya. Kalau kita lihat sejarah, mungkin banyaklah tokoh-tokoh yang sudah melaksanakan bagaimana usaha untuk mempelajari persebaran flora dan fauna dunia. Ya, kita lihat saja misalnya yang berhubungan dengan persebaran flora fauna dunia atau di Indonesia ini, yaitu Willis, Alfred Russel Willis, sebut saja Willis ya. Ini pernah meneliti di Indonesia, yaitu Indonesia bagian barat. Jadi yang tadi saya sebutkan, Kalimantan, Jawa, Bali, Sumatera, dan pulau-pulau kecil di antaranya pernah jadi satu. Ini menurut letak geologisnya. Tapi kemudian bagaimana Willis melakukan penelitian di Indonesia? Willis menemukan tempat-tempat mana yang masuk wilayah Asia. Nah, akhirnya ditarik garis kembali itu yang memisahkan antara flora fauna Asia atau Asiatis, wilayah Asiatis bagian barat ya, dan Indonesia bagian tengah, ini laut pertengahan. Akhirnya garis itulah yang sekarang mungkin ada yang berpikir mungkin itulah garis pantainya gitu. Sebenarnya garis yang memisahkan wilayah flora fauna Indonesia bagian barat dan wilayah flora fauna Indonesia bagian tengah disebut garis Willis, karena Willis lah yang meneliti dulu mengapa berbeda flora fauna di Asia dan di Indonesia bagian tengah. Bahkan dari penelitiannya Willis ini mengilhami Charles Darwin. Charles Darwin itu mempelajari apa itu ya, asal usul spesies ya, asal usul spesies. Mungkin Anda sudah pernah baca mempelajari bagaimana Charles Darwin tentang hipotesisnya itu ya. Yang berikutnya contoh yang lain yang masih berkaitan dengan materi kita yaitu Weber. Weber ini dari mana? Dari Jerman ya. Kalau Willis tadi dari Inggris, ini dari Jerman. Meneliti mengapa berbeda flora fauna di Indonesia bagian timur dengan di Indonesia bagian tengah. Yaitu di Papua, Pulau Tanimbar, dan Australia. Ini berbeda dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Sama seperti yang dilakukan oleh Weber tadi. Sehingga Willis menemukan garis batas. Garis batas itulah yang sekarang dikenal sebagai garis Weber, yaitu garis yang membatasi wilayah persebaran flora fauna Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Sehingga bagian timur oleh Weber dikenal sebagai wilayah Australis, sedangkan yang barat tadi wilayah Asiatis. Jadi persebaran flora fauna di Indonesia kita
Ulang lagi, yang sebelah barat adalah wilayah flora fauna Asiatis. Yang tengah wilayah persebaran flora fauna bagian tengah atau wilayah laut pertengahan Australasiatis. Yang sebelah timur wilayah Indonesia bagian timur, yaitu wilayah Australis, persebaran flora fauna Australis. Nah, untuk flora dan faunanya apa saja Anda bisa baca-baca sendiri atau mungkin bisa melihat langsung di lapangan. Kalau kita di Banyuwangi, kita bisa melihat contoh-contoh yang ada di Indonesia bagian barat misalnya, Pak. Untuk fauna di Indonesia bagian barat di wilayah Asiatis ini itu gajah, harimau, badak, cula satu ini ada di ujung kulon, banteng ada di ujung timur Belambangan ini, di Banyuwangi maksud saya. Kita punya banteng, di Baluran ada banteng, di Alas Purwo juga ada banteng. Bisa Anda lihat di sana. Ini banteng ini juga apa ya? Maksudnya ya yang ada di Indonesia bagian barat saja. Ya. Langsung ke lapangan. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain lah. Misalnya Banyuwangi dulu punya burung saja, burung cucak hijau. Dulu daerah licin itu banyak, sekarang kok tidak ada. Yang ada malah di pasar. Itu hasil penangkaran. Sedangkan floranya apa? Misalnya lumut, paku, jamur, kayu meranti itu ya. Di daerah Ijen sana mungkin masih banyak. Mahoni banyak di Banyuwangi. Itu di sebelah selatan sekolah kita, di lapangan bawah itu, di lapangan futsal itu sebelahnya ke timur tuh kayu mahoni. Kita lihat di Indonesia bagian tengah ini ada binatang atau fauna endemik ini. Anoa misalnya, komodo misalnya. Komodo ini sangat terkenal, bahkan termasuk keajaiban dunia nih, sisa binatang purba yang sekarang masih ada ini di Indonesia bagian tengah. Ya, binatang endemik. Kemudian kuskus, babi rusa. Kalau Anda lihat lagi juga di Sulawesi ada itu burung malio. Burung malio itu. Langsung ke Indonesia bagian timur kita lihat. Oh ya, tadi yang di tengah apa floranya? Contohnya cengkeh, pala, cendana itu, anggrek yang di Indonesia bagian tengah. Ya, kita lihat yang di bagian timur yaitu ada walabi misalnya. Ada landak irian. Ada cendrawasih, ini sangat terkenal cendrawasih, burung nuri. Karena di Indonesia bagian timur ini ya sangat dikenal banyak jenis burung yang berwarna-warni. Ini ada bersama dengan yang ada di Australia. Sedangkan tumbuhannya itu misalnya rasamala, matua. Ya, demikian anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi pelajari lagi, nanti ke depan bisa Anda belajar sendiri tentang bagaimana bisa melestarikan flora fauna di Indonesia ini, bahkan dunia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.